Nyata tidak jika Wahabi adalah bagian dari salah satu sekte Yahudi dan terdapat hubungan apakah antara Wahabi dan Yahudi. Tidak banyak yang mengetahui kalau Wahabi itu bagian dari Yahudi, bahkan menyebut Wahabi sebagai bagian dari penegak Islam Tauhid sebagaimana dikampanyakan oleh pengikut-pengikutnya di Indonesia. Sejarawan Yahudi bernama Ishaq bin Zafi mengakui kalau Wahabi itu bagian dari sekte Yahudi. Dalam buku Ensiklopedia Sekte-Sekte Yahudi, ia menulis bahwa paham Wahabisme adalah salah satu sekte Yahudi. Bahkan dalam buku yang terbit pada tahun 1957 Masehi itu, Ishaq memberikan bukti-bukti konkret tak terbantahkan. Dalam ensiklopedia ini, tepatnya tertulis bahwa golongan Wahabi adalah salah satu sekte Yahudi yang luarnya terlihat Islami tapi dalamnya menyimpan syiar-syiar Yahudi. Dalam buku tersebut dinyatakan, Ishaq ibnu Zafi, mantan presiden negara Yahudi penjajah Palestina, menerbitkan sebuah buku tentang Dunamah, yang artinya salah satu sekte Yahudi dalam bahasa Ibrani, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh seorang berkebangsaan Yahudi bernama Zitzak Abadi. Buku terjemah ini diterbitkan penerbit Yahudi di Amerika tahun 1957 dan dicetak ulang pada tahun 1961. Zigzag Ben berkata, terdapat beberapa kelompok keagamaan yang senantiasa menganggap diri mereka bagian dari Bani Israel. Meski ada perbedaan tradisi dengan bangsa Yahudi mainstream, mereka secara terus-menerus mempraktikkan syiar-syiar agama Yahudi. Di antara kelompok-kelompok itu adalah kelompok As-Samiriyun, dan di antara mereka adalah sebuah kelompok penting lain, yaitu Wahabiyah. Kelompok ini secara lahiriah Muslim, tapi secara sembunyi-sembunyi mempraktikkan ritual-ritual Yahudi. Wajar jika orang-orang Wahabi memiliki sifat yang sama dengan satu sektenya, bangsa Yahudi yang suka menghalalkan segala cara meski dengan dalih sunnah, suka memfitnah, mengubah isi kitab kuning, lalu suka menuduh orang lain kafir, syirik, sesat, bid'ah, dan lainnya. Begitulah, mereka tidak sungkan bekerja sama dengan Yahudi, saudaranya itu. Demi kekuasaan dan keserakahan sejatinya, Wahabi dibuat untuk memecah belah umat Islam di seluruh dunia. Wahabi adalah satu pemahaman diasaskan oleh Muhammad bin Wahab. Pemahaman ini dinisbahkan kepada nama bapaknya Al-Wahhab sebagai Wahabi, tidak kepada namanya sendiri sebagai Muhammadi. Ini adalah ijtihad para ulama agar umat Islam tidak keliru menerima ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Muhammad ibnu Abdul Wahhab terpengaruh kepada ajaran Ibnu Taimiyah yang berpaham Mujassimah. Kemudian dia mengembara belajar di Basrah dan berguru kepada Syekh Muhammad Al-Majmu'i, seorang agen Yahudi dari Inggris yang menyamar sebagai ulama yang nama aslinya adalah Mr. Hamper. Dia adalah seorang pakar Islam yang mahir dalam berbahasa Arab, Turki, Farsi, dan telah lama mempelajari Islam di Turki dan Irak. Syekh Majmu'i atau Mr. Hamper merasuah Ibnu Abdul Wahhab dengan hadiah kawin mut'ah dua orang agen perempuan Yahudi yang menyamar sebagai muslimah dengan nama satu Safiyadi Isfahan dan dua Asyadi Israj. Maka dengan mudah Yahudi mencatur atau membonekakan Ibnu Wahhab semau-maunya untuk menyebarkan aliran baru dalam sesuai dengan perancangan Yahudi.
Dengan ajaran baru itu, Ibnu Abdul Wahhab kembali ke kampungnya, namun di tengah dan diusir oleh bapaknya sendiri yang seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah, oleh Mr. Hamper, dan disokong oleh kerajaan British atau Inggris. Ibnu Abdul Wahhab membawa misi Yahudi kepada pemimpin-pemimpin Arab dengan sebuah janji, jika engkau menolong kami, maka kami akan menjadikan kalian pemimpin di wilayah Najd. Di antara ajaran Wahabi adalah, siapa yang tidak ikut Wahabi dianggap sesat, kafir, halal darah dan hartanya dirampas. Dengan paham ini, mereka mulai melancarkan aksinya dengan membantai kaum muslimin sebanyak 300 laki-laki di kampung Al-Fusul di wilayah kota Al-Aqsa dan merampas seluruh harta bendanya.